Kata Quran, penghafal Quran terbagi tiga. Ada yang zalim, dia menghafal banyak ayat, tapi ayat itu tidak membimbing pada dirinya untuk berbuat baik. Dia salah menempatkan ayat. Di lisannya berkata, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Dia hafal ayatnya tapi berdusta. Jadi kalau antum ingin merasa dekat dengan Allah, pengen terhubung, pengen dekat, pengen dapat ketenangan, maka diantara caranya adalah ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demikian penghafal Quran itu disebut sedang berzikir. Makanya ciri penghafal Quran itu yang paling mulia, cirinya bukan berapa banyak ayat yang dihafalkan, tapi seberapa dekat hubungannya tersambung dengan Allah dari sekian ayat yang dia hafalkan. Jadi kalau ada orang menghafal Quran semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan hafalannya. Di penghafal Quran itu semakin banyak dihafal, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin terjaga dari perbuatan maksiat. Karena dijaga oleh Allah. Makanya orang-orang yang hafal Quran, kata Quran itu, kalau benar hafalannya, Quran surah ke-35, ayat 32, paling kiri sebelah atas, ya, disebut, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kata Quran, penghafal Quran terbagi tiga. Ada yang zalim, dia menghafal banyak ayat, tapi ayat itu tidak membimbing pada dirinya untuk berbuat baik. Dia salah menempatkan ayat. Di lisannya berkata, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Dia hafal ayatnya tapi berdusta. Di lisannya berkata, qul huwallahu ahad, hanya Allah yang esa. Tapi lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ya, jelas? Di lisannya berkata, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sampai lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi lisannya mengatakan prinsip yang berbeda dengan keterangan Al-Quran. Berarti ada sesuatu yang tidak tepat dalam pendirian kehidupannya. Wa minhum muqtasid, ada orang hafal Quran paket hemat. Muqtasid itu paket hemat baru untuk dirinya, belum bisa berbagi dengan yang lain. Mojok-mojok di masjid, kadang di tiang masjid, nempel ke tembok, ulang-ulang hafalan, diminta jadi imam belum mau, diminta ngajar, ya, mengatakan nanti saja. Nah, itu untuk dirinya dulu, itu muqtasid. Hemat bagi pribadinya. Tapi yang hebat, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Penghafal Quran yang Qurannya membimbing dia untuk berbuat baik. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak kebaikannya. Di ciri orang yang dekat dengan Allah itu tampak dari kebaikan. Lihat wajahnya enak, ya, perilakunya baik, sifatnya baik. Apalagi penghafal Quran. Dan itulah fungsi zikir. Karena itu orang yang menghafal Quran itu disebut sedang berzikir. Tingkat zikirnya 4 kali dibandingkan dengan yang sekedar membaca. Itu di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, doa bagian dari zikir. Salat bagian dari zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Menghafal Quran bagian dari zikir. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah, bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Barusan anda selepas sholat dah ucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Nah, faidah zikir ini, di antara manfaat zikir itu memberikan ketenangan kepada hati.